daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga beliau Guru Muhammad Ridho ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang berkah, umur yang panjang, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menakdirkan kita untuk selalu terus mengambil akan warisan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini, kita belajar akan ilmu syariat. Kita duduk di sini, kita untuk memperbaiki akan amal-amal ibadah kita. Sebab pentingnya untuk kita selalu hadir di tempat-tempat kemuliaan seperti ini, karena tempat seperti ini akan mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita duduk dengan orang-orang ulama, karena kalau kita duduk dengan mereka bisa menghidupkan akan hati-hati kita yang mati. Sebab kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalisul ulama innallaha yuhyil qulub. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduklah kalian dengan orang ulama, orang yang mengerjakan agama. Ambil, kalau kita duduk dengan mereka, kita ambil pelajaran ilmu-ilmu dari mereka. Sebab dengan kita duduk dengan mereka, itu sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati-hati yang mana. Ya, hati-hati kita ini sudah banyak penyakitnya ya. Ada sombong, ya, ada ria, ada ujub. Nah, ini penyakit-penyakit seperti ini kalau kepingin kita bersihkan, salah satu jalannya untuk kita dekat dengan orang-orang ulama, orang-orang alim, tuan guru. Sebab apa? Sebab dengan duduknya kita dengan mereka, kita akan mendapatkan cahaya ilmu, akan mendapatkan cahaya ilmu yang diajarkan oleh mereka. Makanya Nabi menegaskan untuk supaya kita ini duduk dengan ini. Sebagaimana Allah menurunkan air hujan untuk menghidupkan tanah-tanah yang kering. Ini makanya penting sekali. Tidak kita tadi bil-bil itu. Kalau kita duduk dengan orang ulama, ini akan mendapatkan fadilah, akan mendapatkan faedah. Yang mana yang pertama, di situ kita akan mendapatkan keutamaan kita ini belajar. Kita akan mendapatkan keutamaan belajar. Sebab fadilah-fadilah kita menuntut ilmu ini sangat besar sekali. Sebab ilmu ini merupakan warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merasa sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa kita ini akan mengambil warisan tersebut. Dan juga ilmu ini bisa sebagai cahaya untuk kita, penerang untuk di dalam kehidupan kita. Dan juga ilmu ini bisa sebagai rim di dalam kehidupan kita. Jadi banyak sekali manfaat daripada ilmu. Kalau kita jauh dengan ilmu, kalau kita ini kadang-kadang malas oleh untuk mengambil ilmu, bisa kita ini menjadi orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Yang namanya ilmu ini banyak kan? Ilmu ini ada ilmu menghitung duit, ada ilmu apa lagi? Utang piutang. Tapi ilmu-ilmu seperti ini ilmu dunia. Andai kata kita tidak menuntut, kita gawat dikumuli sama orang. Biar tidak tahu mana duit yang 50.000 sama 100. Saya itu mudah dibodohi sama orang, dibungoli sama orang. Apalagi tentang ilmu agama, ilmu syariat. Ini wajib untuk kita mengambilnya. Sebab kita ini adalah seorang musafir yang melakukan perjalanan yang masih panjang, yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pentingnya ilmu ini untuk diambil. Dan juga di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fadilah, akan memberikan keutamaan bagi orang yang menuntut akan ilmu agama. Ada kisahnya, seseorang mengadukan akan masalah perekonomian yang begitu sempit, gawian lapar,
gawiannya jangan susah seret, rezekinya seret. Dia mendatangkan kepada Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Salah satu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah pengarang kita adalah wawan yang kita baca tadi. Ini datang kepada beliau. Apa yang diperintahkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad? Engkau ambil kita dan engkau tutup ambil. Sebab sesungguhnya katanya Innallaha takabbalu li talibil ilmi birizqi. Sesungguhnya Allah memberikan jaminan untuk orang talibul ilmi ini dengan rezeki. Jadi Allah menjamin rezekinya. Memang setiap manusia, setiap makhluk itu jaminan rezekinya di tangan Allah. Tapi bagi orang li talibil ilmi ini ada jaminan khusus yang mendapatkan jalur dua daripada rezekinya di situ. Jadi Allah kasih. Jadi orang yang ditolibin itu, orang yang menuntut ilmu ini akan mendapatkan jaminan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat para ulama, para guru-guru kita dahulu, mereka paling senang duduk di dalam majlis seperti ini. Mereka paling senang untuk mengambil ilmu-ilmu syariat. Mereka senang belajar dengan guru-guru mereka. Makanya kata para ulama, manusia ini kalau kepingin mengambil ilmu agama, kalau kepingin mengambil ilmu syariat, dia harus memiliki dua sayap. Ya, sayap seperti bulu. Kalau dua ini tidak ada, itu susah. Tapi kebanyakan kita paling kita pakai cuma satu sayap. Ya. Yang pertama kata para ulama yaitu niat. Namun kita paling niat nih yang dipakai untuk niat dia tahu di ilmu dan walaupun ilmu. Tapi sudah jam-jam 8:30 mau ke majelis koler malas. Ini separuh. Kata para ulamanya harus ada dua. Yang dua apa? Himmah, semangat. Kalau timbul rasa koler kita untuk menuntut ilmu, kita lawan. Sebab ini penting. Maka para ulama itu mereka memiliki sayap dua. Dikala dia menuntut ilmu agama. Yang pertama niat yang betul-betul pasang niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk memperbaiki akan amal ibadah kita. Sebab amal ibadah ini kalau tanpa didasari dengan ilmu, dia akan rusak. Makanya harus kita dasari dengan ilmu agar amal ibadah kita ini bisa bagus, bisa sempurna. Yang kedua, himmah yang kuat. Orang-orang ulama himmah yang sangat kuat. Dia biarpun jaraknya ratusan kilo ditempuh. Biarpun jaraknya ratusan kilo itu dia tempuh untuk mengambil ilmu. Al-Habib Ahmad bin Zainal Habsyi ini dari rumahnya, ini salah satu murid dari Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Itu dari rumahnya dia pergi ke rumah gurunya. Itu dalam riwayat dijelaskan bahwasanya dia ibadah sholat subuh, berangkat nyampe ke rumahnya Habib Abdullah itu para guru. Ya apa dia? Amal kita sudah menuntut ilmu ya apa gitu? Ada Nabi Muhammad SAW dari berilmi walau miskin. Tuntutlah ilmu walau itu jaraknya jauh. Biarpun alat itu jaraknya di negeri Cina jauh. Itu disuruh untuk tuntut ilmu oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad bin Zainal Habsyi itu jarak ibadah sholat subuh ke rumah gurunya sampai Parkubun baru sampai. Kalau kita kira-kira buka lawang ada guru bagaimana? Buka lawang guru, buka lawang guru. Kamu kita kalau ada ke majelis ini kebanggaan orang ya. Berarti hatinya begitu keras, ya. Hatinya begitu keras, banyak penyakit tak perlu dibersihkan. Jadi kita lihat. Sebab kalau sudah niat ada himmah, semangat ada, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan Allah akan menyampaikan apa yang kita tuju, apa yang kita maksud. Makanya harus itu. Sebab dengan niat dan himmah ini dengan semangat itu sangat luar biasa. Ada kisahnya. Mungkin dia pernah dengar.
Kita seorang darwis. Oke. Seorang darwis ini dia ada niatan hendak berbini. Oke. Ada niatan mau nikah. Si darwis itu. Tapi namanya darwis, dia kehidupan seperti orang sufi. Dia orang yang sederhana, pakaian biasa, dan hidupnya pindah-pindah. Jadi hendak berbini, tapi yang dipilih biniannya binian yang bungas. Kira-kira jujuran arah apa? Oh, bungas. Berarti rumah mentereng. Ini yang dipilih sama orang darwis. Melihat binian, tidak tahu binian kaya raya. Tapi namanya sudah cipta apa? Sudah cipta masuk ke dalam hati ini, repot. Jadi niat. Bismillah sudah. Aku kepengen nikahi wanita tersebut. Didatangi rumahnya karena dia memiliki niat yang betul dan himmah yang kuat. Dia pergi ke rumah perempuan tersebut, dikatuk sama si darwis itu. Dibuka sama ayahnya, ada apa gerangan dia kemari? Aku mau melamar akan putrinya kau bulan. Jadi si ayahnya tertawa melihat pakaian daripada darwis. Wahai seorang darwis, wahai bulan, apa kau tidak melihat? Aku ini adalah orang yang kaya raya. Anakku, putriku ini adalah orang yang cantik. Apa bujur-bujur kamu mau meminang anakku? Kata si ayahnya. Bujur. Apa yang kau bawa? Kata si ayah, kalau emang kau hendak kepingin mau menikahi kepada putriku, dia mengambil ayah dari sebuah mangkok. Ini engkau penuhi mangkok ini dengan permata dan mutiara. Jadi diminta permata sama mutiara satu mangkok jujurannya. Apa kira-kira orang negara ini yang aja diminta segitu ya Allah? Kada ada yang bilang lebih sama mangkok mutiara sama permata. Tapi nama yang sudah cinta betul dan memiliki himmah yang kuat, dia memang kau ada juga sanggup buat. Kaget sih ayahnya. Kalau memang kau sanggup, kau datang kembali lagi kemari, kau bawa permata dan mutiara, akan aku nikahkan kau dengan anakku. Ayahnya dibawa mangkok dan dia kosong. Berangkat, dia ingat bahwa saya tempat permatanya tempatnya di laut gitu. Akhirnya dia kuras air laut dulu, pakai mangkok tersebut. Kira-kira kita kuras laut bisa bagaimana? Si darwis itu mau nguras laut, cuma mau mengambil mutiara dan permata. Jadi dikuras si laut ini. Ada orang lalu bertakut sama si darwis ini, apa yang kau lakukan wahai darwis? Aku mau mengambil permata di dasar laut, ini laut akan aku kuras. Orangnya tertawa, mengkolekkan ini. Gila apa? Sampai bisa kuras air laut. Kata si orang tersebut. Tapi di sini perlu kita garis bawahi. Allah melihat kepada hambanya daripada niat dan semangatnya. Allah melihat niatnya darwis tadi dan terlihat kepada semangatnya si darwis tersebut, sehingga Allah memberikan rasa takut kepada penduduk penghuni laut tersebut. Jadi ikan-ikan yang ada di dalam laut ini melihat darwis tadi ngambil di air tadi, merasa takut si ikannya. Jangan-jangan ini bujur juga kan, ini kuras bisa mati ya terhadap kita. Akhirnya ayo sudah kita cari permata sama mutiara. Setiap ikan mengambil permata dan mutiara, dilempar ke pinggir. Akhirnya melihat darwis, dipikir wah mutiara tidak perlu sampai ke tengah lagi. Diambil ini permata dan mutiara ini sampai cukup satu mangkok, langsung selesai. Boleh menghadap kepada ayah tersebut dan langsung dinikahkan. Ini bukti daripada kalau kita memiliki niat dan iman, kita akan mendapatkan tujuan. Allah akan menyampaikan kepada tujuan kita. Sebagaimana para ulama-ulama terdahulu, dia belajar ilmu agama, tujuan dia adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia adalah menjalankan akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi akan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ini Allah sampaikan, Allah tujukan kepada guru-guru kita tersebut. Makanya kalau kita menuntut ilmu, pasang niat kita yang betul karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan pasang himmah semangat yang kuat. Kalau timbul rasa koler, berangkat tetap harus kuat tadi. Sebab ilmu ini penting. Fadilahnya orang kalau di majelis ilmu yang terpenting adalah fadilah yang paling tinggi adalah dia insya Allah akan mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam kebaikan dan diterima di Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, fadilah daripada kita duduk dengan para ulama, para guru, yaitu kita akan terhindar daripada perbuatan dosa dan perbuatan kesalahan. Sebab kalau kita duduk di sini pasti yang kita dengarkan adalah yang baik-baik. Yang kita dengarkan adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kita dengarkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Maka kita kalau duduk di majelis ini, kita akan terhindar daripada perbuatan dosa dan kesalahan. Kalau kita di luar, kita tidak tahu, sebab untuk ini nyaman sekali panggil, bisa nyabati orang, bisa menggibah orang. Kita tidak tahu, tapi kalau di majelis, insya Allah itu akan terhindar daripada kita. Sebab tempat pandangan Allah itu kepada hati-hati orang ulama. Sebab ulama ini bisa mendatangkan kepada rahmat, bisa mendatangkan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita bisa menjaga adab di hadapan guru-guru kita. Maka ini yang namanya adab ini penting, akhlaknya penting. Adab kata dia, adab sholat berjamaah, ini semua ada adabnya gitu. Tidak bisa kita tolong-tolong langsung, tidak bisa. Jadi bagaimana kita duduk di depan orang-orang ulama, itu kita harus memiliki adab. Bagaimana murid kepada guru kepada santri. Kalau kita tidak memiliki adab, bisa ilmu ini tidak bermanfaat bagi kita. Ada ceritanya seorang murid ini dia tidak memiliki adab kepada gurunya. Suatu saat si gurunya ini banyak panggilan ceramah untuk keluar. Dia ada sanggup, dia menyuruh kepada salah satu murid yang paling pintar di pesantren. Jadi disuruh oleh beliau. Setelah beliau ini si murid yang paling pintar dari ceramah itu, dia memang orang yang pintar dan apa yang disampaikan itu masuk untuk masyarakat. Ini menimbulkan rasa ujub, rasa bangga diri pada diri. Akhirnya singkat cerita, suatu saat dia dapat panggilan lagi ceramah. Dapat panggilan ceramah. Dia tahu-tahu tidak lapor kepada si guru, tahu-tahu langsung nyelonong untuk ke tempat tersebut. Akhirnya ditegur sama si guru. Ini murid yang tidak ada adab di hadapan guru. Ditegur kepada gurunya. Baik bulan mau kemana kian? Baik guru, aku mau ceramah. Kenapa tidak lapor? Tidak, sudah biasa, sudah ceramah sudah. Jadi karena dia memiliki sudah memiliki anak. Akhirnya kita guru dia sudah. Kalau memang kau mau ceramah, maksa untuk keluar ceramah, sudah kau jalan keluar, cuma ilmu dan kau bawa, kau tinggal di sini. Subhanallah. Guru ini luar biasa. Subhanallah. Dia keluar daripada pondok tersebut. Itu dia keluar, tapi ilmu tidak dia bawa. Apa yang dia pelajari bertahun-tahun di pondok tersebut, itu hilang seketika. Ini kalau kita tidak memiliki adab di hadapan guru itu, maka kita harus jalankan adab tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pentingnya kita untuk selalu hadir dalam majlis-majlis seperti ini, untuk selalu kita mengambil agar warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab majlis seperti ini insyaallah akan mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis-majlis, kalau kita sering duduk majlis seperti ini bisa insyaallah bisa membanggakan akan hati Nabi kita Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad ini orang yang
sangat ingin dekat kepada kita. Nabi Muhammad ini menginginkan kita untuk selalu mengambil akan warisannya. Kalau sudah kita mengambil akan ilmu tersebut, niscaya ilmu ini menjadi cahaya di dalam kehidupan kita. Makanya mudah-mudahan dengan kita duduk di sini, ini bisa membuat kita terus akan belajar ilmu agama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menggampangkan apa yang dipelajarkan kepada kita. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amal-amal ibadah kita ini terus langgeng istiqomah, terus sampai kita ini masuk dalam kubur dan sampai kita insya Allah kumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit ini yang bisa Habib sampaikan, kurang lebihnya Habib mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Habib mohon maaf dulu. Insyaallah ini Habib mau jawab, mungkin sudah di sini Pak sebelah. Insyaallah mau jawab. Ini Habib ada membawa sedikit barang, apabila mungkin ada yang mau dia